Tentu Ustaz Deden tadi sudah banyak membahas seputar ini. Namun ada yang menarik dari tafsir Al-Maududi yang rupanya agak kontemporer juga bahasanya. Kata beliau bahwa yang akan ditampakkan nanti adalah seluruh gagasan. Kata beliau, motif-motif, pemikiran-pemikiran di balik perbuatan, dan gagasan-gagasan yang tersembunyi di dalam hati akan disingkapkan dan diperiksa guna memilah yang baik dari yang jahat. Allahu Akbar. Dengan kata lain, penilaian tidak akan diberikan hanya pada yang tampak dan dangkal, seperti apa yang secara praktis dilakukan oleh seseorang. Tetapi, rahasia yang tersembunyi di dalam hati juga akan dibawa keluar untuk dilihat apa maksud dan motif di mana seseorang melakukan apa yang dia lakukan. Seandainya manusia dalam hidupnya mempertimbangkan semuanya ini, maka dia tidak mengakui bahwa keadilan yang nyata dan lengkap tidak dapat dilakukan dimanapun kecuali di pengadilan Tuhan. Jadi peristiwa ini memang hanya terjadi nanti di akhirat. Sampai di sini saya ingin komen 2 poin. Poin pertama adalah afala ya'lamu. Karena ini jumlahnya altifiyah ya. Iya. Iya, lanjutan. Iya, altif. Lanjutan dari afala ya'lamu. Jadi sahabat, Betul. apa yang harus kita jadikan resolusi pada malam hari ini adalah afala ya'lamu. Jangan sampai kita tidak tahu. Dan jangan sampai cuma tahu doang. Harusnya sampai pada level al-yaqin. Al-yaqin. Kenapa sahabat? Karena ternyata yang akan Allah jadikan sebagai pusat penilaian adalah apa yang ada di dalam hati. Bukanlah semua yang kita tampakkan itu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan amal qalbu, perbuatan hati, perilaku hati, akhlak hati. Nah, di sini kita sering sekali lengah karena kita lebih memperhatikan manner kita dari sisi lahiriah, dari sisi penampilan. Tidak salah, tetapi bukan itu yang Allah nilai nanti pada akhirnya. Dan ini menunjukkan bahwa amal qalbu jauh lebih mulia di mata Allah ketimbang amal jawarih, amal-amal fisik yang nampak, yang sering mengecoh manusia. Tapi yang penting juga di sini katanya, bahwa sayangnya, ini sayangnya nih, coba terjadinya di dunia banyak orang yang taubat. Tapi sayangnya, ini nanti terjadinya di akhirat. Dan semua sudah terlanjur terlambat. Wahussilama. Penyingkapan ini nanti sayangnya, sahabat, terjadinya di akhirat. Kenapa saya katakan sayangnya terjadi di akhirat? Saya mau nanya, supaya logikanya nyambung. Kita setiap berdosa pasti sebetulnya disangsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Adil. Tidak mungkin ada orang berdosa tidak disangsi oleh Allah, pasti disangsi. Disangsinya di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia juga iya. Tapi persoalannya adalah Anda mau yang mana? Anda inginnya sanksi di dunia setiap Anda melakukan kesalahan, maunya dirasakan atau tidak dirasakan. Kita ini berdosa, pasti disangsi dunia akhirat. Nah, pertanyaan saya, maunya sanksi Allah, siksa Allah akibat dosa kita ini
kita rasakan di dunia atau nggak kita rasakan? Nah, memang apa Ustadz bahayanya kalau saya memilih, oke disiksa tapi nggak merasa? Bahaya, Anda nggak akan tobat-tobat. Lain halnya kalau gara-gara meninggalkan qiyamul lail, padahal dia hafazul Quran yang harus murojaah. Karena malam ini dia tidak murojaah dan tidak qiyamul lail, besoknya dikasih musibah, motornya hilang. Misalnya. Atau kunci mobilnya hilang, bukan mobilnya dulu. Kalau itu adalah teguran Allah dan itu di dunia, pasti orang-orang beriman itu berterima kasih kepada Allah dan dia kemudian berubah. Tapi sayangnya, khusus yang ini, ayat ini, pengadilan dunia tidak akan pernah bisa menjangkau sehebat pengadilan akhirat ini. Wa husilama fis sudur. Karena kata Al-Maududi, hukum duniawi juga mengakui pada prinsipnya bahwa seseorang tidak boleh dihukum semata-mata atas dasar tindakannya yang nampak. Tetapi motifnya untuk bertindak juga harus dilihat dan diperiksa. Tetapi pengadilan mana? Tetapi tidak ada pengadilan dunia yang memiliki sarana yang dapat secara akurat memastikan motif dan niatnya. Tidak ada. Walaupun ada istilah namanya tes kebohongan. Ya, kan kalau ada tes kebohongan yang di teks, kalau nggak salah yang di teks itu nasiyahnya kan ya. Nasiyah. Jadi di teks ini otaknya sama detak jantungnya dan suhu badannya. Tes kebohongan dan mimik wajahnya, kemudian gerakan bibir dan kata-kata, serta diafragma suaranya. Semua dilihat untuk tes kebohongan. Tapi orang munafik lolos di sini. Ya, yang nggak biasa sholat subuh berjamaah, wah gara-gara mau kampanye sholat subuh berjamaah. Bahkan kalau perlu keliling sholat subuh berjamaah. Wah, sampai masyarakat itu terkesan sekali. Belum lagi kalau dia lagi kampanye, tiba-tiba masjid jadi penuh sholat subuhnya. Memang di dunia susah didetek. Karena memang tidak ada pengadilan dunia yang bisa mengukur itu. Sayangnya sahabat, ini tidak terjadi di dunia. Dan ini hanya terjadi di akhirat. Kata Al-Maududi dalam tafsirnya, ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia sendiri yang dapat memeriksa motif yang mendasari di balik setiap tindakan nyata manusia, serta mengambil keputusan seperti apa pahala atau hukuman yang pantas dia terima. Kemudian, sebagaimana terbukti dari kata-kata ayat tersebut, penghakiman ini tidak akan dijatuhkan hanya atas dasar ilmu yang telah Allah miliki tentang niat dan motif hati. Tetapi pada hari kebangkitan, rahasia-rahasia ini akan dibongkar dan diungkap secara terbuka di hadapan masyarakat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat di pengadilan akhirat, akan ditunjukkan apa yang baik di dalamnya dan apa yang jahat. Allahu Akbar. Jadi kata Al-Maududi di sini tafsirannya, Allah tidak hanya mengadili berdasarkan pengetahuan gaibnya secara sepihak. Allahu Akbar. Padahal Allah yang sudah maha adil. Allah yang sudah maha adil itu tidak mengadili berdasarkan pengetahuannya yang sangat detail di semua yang gaib, tidak berdasarkan itu. Tetapi wahussilah ma fis sudur. Ada semacam pembuktian terbalik kalau bahasa hukumnya. Ingat sahabat, nanti catatan amal kita bukan hanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tetapi iblis juga memerintahkan setan mencatat juga. Jadi nanti ada pembuktian terbaliknya. Di akhirat itu berlaku pembuktian terbalik.
asas praduga tak bersalah, Allah sebagai sang hakim yang maha adil, diantaranya akan menerapkan konsep pembuktian hukum secara terbalik. Wa hussila ma fis sudur. Sebetulnya bagi Allah apa untungnya, apa gunanya membongkar apa yang di dalam hati setiap manusia. Tak perlu mereka bongkar pun Allah sudah tahu semuanya sejak awal, bahkan sebelum dia lakukan. Tetapi apa maksudnya? Kalau kita lihat dari tafsir Maududi ini mengatakan bahwa kalau bahasa saya, istilah hukum duniawinya ada pembuktian terbalik. Sehingga kita nggak bisa ngeles di sini. Sahabat yang berbahagia, terutama hakim, jaksa, aparat yang lebih tahu soal ini. Maka semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibuka. Pengadilan wa hussila ma fis sudur bukan di pengadilan tertutup. Bukan hanya disaksikan oleh segelintir orang. Tidak. Ini terbuka di khalayak ramai. Dan sekali lagi, itu hanya terjadi di akhirat. Kata Al-Maududi lagi, oleh karena itu, digunakan kata hussila ma fis sudur. Tahsil berarti memunculkan sesuatu di tempat terbuka. Dan memilah-milah hal yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, penggunaan kata tahsil tentang rahasia hati yang tersembunyi mengandung makna menyingkap dan memilah yang baik dari yang jahat. Tema yang sama ini telah diungkapkan dalam surah At-Tariq, hari di mana rahasia-rahasia tersembunyi ditahan untuk diperiksa. Yauma tublas sarair.